Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Saya Jihan Naura Faradiba ber-NPM 07210124431 dan teman saya. Dan perkenalkan, saya Aulia Sana Salsabila dengan NPM 0721012311. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berikut beberapa pengertian lingkungan pendidikan menurut para ahli. Menurut Langenfeld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih dapat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 2. Pendidikan menurut Crow dan Crow adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan membantu kebiasaan dan kebudayaan serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Menurut Aristoteles, pendidikan adalah tugas negara dan dilaksanakan khususnya sampai akhir negara. Negara lembaga sosial tertinggi yang mengejar tujuan atau kebahagiaan manusia. Pendidikan sedang dipersiapkan untuk beberapa kegiatan yang layak. Pendidikan harus diatur oleh undang-undang agar sesuai dengan hasil analisis psikologis dan untuk memantau perkembangan tingkat fisik dan mental. Keempat, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Kelima, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Fungsi lingkungan pendidikan, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Jenis lingkungan pendidikan dibedakan dari 3 tahap, yaitu dari lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian keluarga dalam lingkungan pendidikan, yaitu terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan searah. Keluarga itu dapat terbentuk keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan pendidikan dasar baik moral, sosial, dan pendidikan agama bagi anak-anaknya, serta peran orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun beberapa fungsi dalam keluarga yaitu 1. Fungsi keagamaan, 2. Sosial budaya, 3. Cinta dan kasih sayang, 4. Perlindungan. Yang kedua adalah sekolah, yaitu fungsi lingkungan pendidikan dalam sekolah untuk membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dan ada juga fungsi sekolah yang lebih penting adalah mencapainya pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan yang cerdas. Menurut Suwarno, fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual
dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral. Dengan begitu, tujuan pendidikan adalah untuk memperkaya budi pekerti, pengetahuan, dan untuk menyiapkan seseorang agar mampu dan terampil dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, masyarakat dalam lingkungan pendidikan, yaitu pendidikan yang dialami seseorang dalam bermasyarakat banyak yang meliputi segala bidang, baik membentuk kebiasaan-kebiasaan ataupun kepanitiaan, serta bersikap dan minat mampu membentuk kesusilaan dan keagamaan, serta bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan baik yang dilambangkan jalur sekolah maupun yang tidak melambangkan jalur sekolah atau yang dikenal dengan jalur luar sekolah. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif bagi lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, dalam masyarakat tersebut berbagai sumber belajar baik yang direncana ataupun tidak direncana dan juga saling bermanfaat. Dan sekian dari penjelasan kami berdua. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.